موعظة. الحديث صدق الله العظيم وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال المصنف رحمه الله تعالى في هذه التعليق تحقيق الحديث ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هادين مهتدين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بحكمتك وانصر علينا رحمتك وذكرنا ما نسينا يا ذا الجلال والإكرام. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. نسألك الصحة والسلامة والبركة والمنفعة في الدين والدنيا والآخرة ببركة أم الكتاب هذا المجلس وهذه التعليف لسيدي الشيخ محمد نووي بن عمر بن علي بن عربي البنتني الإندونيسي خصوصا ولوالدينا لمشايخنا ولمن حكم بالكفارة وإلى من المرحوم من حضر في مجلسنا خصوصا لحاجاتنا. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واقم نزلهم يوم القيامة. اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وإلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نساب أزواج ذرية وأهل بيت الكرام لرضاء الله تعالى شن الله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين تقبل منا يا Allah. Hadirin muslimin muslimat zakirin zakirat rahimakumullah, yang sama kita hormati dan sama kita muliakan kepada guru pembimbing kami, dewan penasehat kami, Abu Yah Ahmad Romli Nurul Arab. Kopongnya pesantrennya nama Kopong Nurul Arab. Saya panggil gelar beliau Abu Yah ketika 9 tahun saya di penjara. Dimimpikan 7 hari hadis bin Am kan sudah terjadi sampaikan. Abu Yah itu orang yang pantas diikuti. Abu Yah. Ya. Kalau di keluarga ada Umma, ada Buya. Tapi kalau ada A-nya Abuya, nah itu beda. Buya sama Abuya beda. Semoga Allah berikan beliau umur panjang dalam keadaan taat ibadah kepada Allah dan Rasulnya. Dijadikan ilmunya manfaat maslahat untuk umat dan menjadi sebab turunnya rahmat Allah. Segala nasihat beliau di tempat ini dan menjadi doa untuk orang tua kita, keluarga kita, anak cucu kita. Amin ya rabbal. Yang kami hormati akhinal karim, my brother, guru besar, ketua Masjid Jami Az-Zuhud, ketua MUI, dan juga pengurus Nahdlatul Ulama Cilincing, dan juga guru SMP Negeri 113 dan tokoh masyarakat, apalagi umat kalau lagi butuh darurat gedor pintu, ada apa aja beliau palu gada lu apa gua ada. Ustadz apa namanya kalau gitu, serba bisa. Insya Allah mudah-mudahan beliau Allah jaga kesehatannya walafiat, insya Allah ilmunya menjadi manfaat. Amin. Allah kasih rizki yang barokah. Amin. Keturunannya solehah, insya Allah balik lagi ke Mekah Madinah, pulang-pulang insya Allah mudah-mudahan nambah apanya kata beliau, udah melorot katanya dalam nambah berkah dan bijaksana. Insya Allah lingkungan ini
ada asar manfaat keikhlasan beliau dari kampung ini. Sekeliling kita mendapatkan juga doanya beliau. Insya Allah mudah-mudahan Allah kasih umur panjang sehat badan barokah, amin ya rabbal. Akhinal karim yang kami muliakan, Gus Iyong Al-Mahabbah, kalau pengen ilmu pelat pengasihan, nah udah Gus Iyong aja itu, Gus Katariyadi ya, mau hiji papa itu ada. Mudah-mudahan Allah jaga kesehatannya, mudah-mudahan dijadikan rezekinya barokah, punya usaha, punya PT, punya karyawan sendiri, bangun usaha dan pesantren insya Allah, amin ya rabbal. Yang kami hormati Ananda Abdul Gharib atau Gus Obid Al-Edani ya, karena abah kami sebelum wafat dibilangnya beliau tuh stres terus, emang agak-agak begitulah ya, udah begitu, tapi alhamdulillah masih manfaat sisa umurnya dimanapun berada untuk rekan-rekan, teman-teman dan lingkungannya. Insya Allah Allah jaga kesehatannya, umur sisanya bermanfaat dan maslahat. Yang kami hormati para tokoh agama, asatid, wabil khusus Polri kita, alhamdulillah telah melantunkan syiar Al-Quran ayat-ayat Allah, yaitu Kiai Al-Hajj Dani Hidayat SHI. Alhamdulillah beliau pertama kali kaki ke sini ya. Kudus. Oh, Kudus. Masya Allah sanatnya Kudus. Yang kami hormati Ustadz Ahmad Sujono, rekan-rekan pengurus Masjid Jami Az-Zuhud dan tokoh masyarakat RT 03 RW 06 dan teman kami yang mungkin gak kelihatan di tempat ini, ada di luar. Nah itu muridnya Biksu Tom Sancong ya, ini kelihatan dan sini mengkilat dan sedang matahari kepalanya. Wadahkan dulu. Tidak panjang kalam, tidak panjang lebar, udah mukaddimah cukup. Akhinal karim Ustadz Bagus Zainal menyampaikan ada satu hadis Rasulullah SAW menyampaikan langsung kepada murid beliau sahabat Umar, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Hadis ini diterima oleh sahabat Umar, disampaikan lagi kepada muridnya merangkap sahabat dan anak kandungnya sendiri, yaitu sahabat Abdullah bin Umar. Sahabat Abdullah bin Umar menyampaikan lagi hadis ini kepada muridnya, yaitu Imam Nafi'. Imam Nafi menyampaikan lagi hadis ini kepada muridnya Imam Malik bin Anas. Imam Malik menyampaikan lagi hadis ini kepada Imam Syafi'i atau Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i menyampaikan lagi hadis ini kepada muridnya namanya Imam Al-Juwaini. Imam Al-Juwaini menyampaikan lagi hadis ini kepada muridnya namanya Imam Al-Maraqisi. Imam Al-Maraqisi menyampaikan hadis ini kepada muridnya lagi namanya Imam Ar-Rafi. Imam Ar-Rafi menyampaikan hadis ini kepada muridnya lagi namanya Imam Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, terkenal julukan gelar Hujjatul Islam, Imam Ghazali. Imam Ghazali menyampaikan hadis ini kepada muridnya lagi yaitu Imam Nawawi. Imam Nawawi Damaskus Syria menyampaikan lagi hadis ini kepada muridnya lagi namanya Imam Zarkasi. Diterima Imam Zarkasi hadis ini, disampaikan lagi oleh muridnya Imam Zarkasi, yaitu Imam Sayyid Abdurrahman bin Abu Bakar As-Suyuti dengan gelar julukan Jalaluddin As-Suyuti. Imam Jalaluddin As-Suyuti menyampaikan hadis ini kepada muridnya lagi namanya Imam Abdullah bin Mukri. Imam Abdullah bin Mukri menyampaikan kepada muridnya lagi hadis ini namanya Imam Zakaria Al-Ansori. Imam Zakaria Al-Ansori menyampaikan kepada muridnya lagi yaitu Ibnu Hajar Al-Asqalani, pakar hadis dan karyanya kitab Syarah Bukhari, Fathul Bari. Ibnu Hajar Al-Asqalani menyampaikan kepada muridnya lagi hadis ini kepada murid tercintanya, mirip gelarnya Ibnu Hajar, cuman Al-Haytami, pakar fikih, karyanya Al-Minhajul Qawim. Beliau menyampaikan hadis ini kepada muridnya lagi yaitu Imam Zainuddin Ali Al-Malibari.
pengarang kitab Irsyadul Ibad ya anak talibin Fatirin. Beliau menyampaikan lagi, maaf bukan talibin, Fatul Muin. Beliau menyampaikan lagi hadis ini kepada muridnya lagi, yaitu Sayyidi Syekh Abu Bakar Satok. Semua ulama Indonesia sanad ilmunya ke situ. Beliau menyampaikan hadis kepada muridnya lagi, namanya Imam Sohebuddin, Soleh Sohebuddin. Beliau menyampaikan kepada muridnya lagi, yaitu Imam Ahmad Zaini Dahlan. Imam Ahmad Zaini Dahlan menyampaikan kepada muridnya lagi, yaitu Imam Hujjat, ahli pakar dalam bidang fikih, hadis dan tasawuf, asal usul orang Indonesia. Pamannya dan guru Syekh Nawawi. Siapa namanya? Ada yang tahu? Syekh Abdul Karim. Syekh Abdul Karim. Tadinya kalau orang lain udah keluar 50.000 ini. Ya awal. Syekh Abdul Karim menyampaikan hadis ini kepada muridnya lagi, namanya Syekh Nawawi Muhammad bin Umar bin Ali Ibnu Arabi Al-Bantani di Serang, Banten tempatnya. Ulama ahli Hijaz internasional kaliber, terkenal Indonesia karena beliau. Karena zaman dulu mah yang terkenal ulamanya Indonesia, bukan bolanya, bukan bulu tangkisnya, bukan perahu dayungnya, tapi ulama. Maka anak sekarang kalau kagak kenal sama ulamanya, ketinggalan zaman, kagak ada mutunya hidupnya. Na'udzubillah. Syekh Nawawi menyampaikan hadis ini kepada muridnya lagi, namanya Syekh Ahmad Yasir, Pandeglang, Banten. Syekh Ahmad Yasir menyampaikan hadis kepada murid lagi, namanya Syekh Abdul Halim, kakek buyutnya Abu Yahya Demyati Cidahu. Beliau punya murid tercinta, tersayang, anak emasnya, murid emasnya, namanya Syekh, guru kami juga, kakek guru, kami juga belajar pengajian mingguan, Syekh Ahmad Bustami di santri Pandeglang, Banten, Pondok Pesantren Al Hidayah. Beliau mengajarkan hadis ini sampai lagi kepada murid emasnya Abu Yasibi Sohari Kubang Kemiri Serang, Banten. Kami dapat terima hadis ini juga Hussein Arifin Jelani Ghazali mendapatkan langsung dari beliau Pondok Pesantren Al Hidayah pada tahun 1998. Disampaikan di majelis ini, mudah-mudahan meningkatkan ilmu dan doa sampai ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mana sih hadisnya? Hadisnya bunyinya walladzi ba'atha bi haqqi nabiyina ma bin 'abdin rasaqallahu malan thumma qadra walidayhi illa kana ma'i fil jannah. Wa qala rasul ya Rasulullah fa in lam yakun lahu walidan fid dunya fama yaf'al. Qala itu saddaq anhuma bi it'amit ta'am wa qira'atul Qur'an wa du'a wa in tarakhuma faqad uqhuma wa min uqhuma faqad 'asu wa ma waqala ma min shallal fariidah wa da'a li wajhihi bil maghfirah illa istajaba Allah ta'ala lahu du'ahu wa ghafara lahu bi barakati du'ahi lahuma walau kana fasiqin. Itu bunyi hadisnya. Apa artinya? Satu hadis saja baru kita tutup. Walladzi ba'atsani, dan demi zat yang aku diutus, bihaqi dengan sebenar-benarnya nabi yang menjadi seorang nabi. Rasul menyampaikan hadisnya pakai demi. Kalau udah pakai sumpah, benar Allah dan Rasul nggak perlu pakai sumpah. Wadduha walaili, dia nggak perlu pakai sumpah, itu udah yakin percaya. Rasul nggak perlu pakai sumpah. Kita kalau pengen omongan dipercaya, kadang sama orang yang dengar mustaminya kudu pakai model kita, demi Allah baru percaya. Tapi kalau udah sosok beliau, hadisnya, perkataannya, sabdanya pakai walladzi ba'atsani bin nabiyyan bihaqi nabiyyan, itu udah nggak boleh diragukan lagi, nggak boleh diragukan. Ini kaitannya dengan keimanan kita. Ma min 'abdin, tiadalah dari seorang hamba, razaqallahu malan, yang diberikan Allah kesempatan rezekinya, harta dalam bentuk ekonomi, summa barrawalaihi, kemudian dengan hartanya itu menjadi sebab dia berbuat baik kepada kedua orang tua. Dengan hartanya menjadi sebab dia bisa berbuat baik kepada orang, dan harta itu sebab, hakikatnya
Allah, jangan dijadikan Tuhan harta. Karena sebab kok kita nyari harta, Allah nyari tinggalkan, kadang-kadang lupa begitu kita. Nah ini illa kana ma'i fil jannah, melainkan ada ia akan bersamaku fil jannah, di dalam surga. Sallallahu Muhammad. Ini harta mana yang ikhlas masuk kepada orang tua kita, itu yang akan menjamin kita di sana. Kaitannya, alhamdulillah kami keluarga besar, kemudian didik dari kecil mandiri oleh orang tua, tidak ngemis, tidak berharap kepada orang lain. Kami bisa berdiri sendiri, bahkan kami nggak mau bantu, kalau bisa membantu. Tangan di atas lebih bagus dan tangan di bawah. Kalau kita ada, kasih. Dan nggak harus di majlis, nggak harus di pesantren, nggak di masjid atau musola. Kebaikan apapun kalau diniatkan, kebaikan itu untuk orang tuanya, baik moral maupun material, sampai dari jaminan Rasulullah bersama beliau di surga. Ini harta. Nah kalau kita bisa beli motor, masa untuk 10.000 perak tiap Jumat kasih orang tua kagak bisa. Niat saya. Cuman kalau ke orang tua itu hadiah adabnya, bukan sedekah. Kalau orang kita ngasih orang yang di atas kita, orang terhormat, hadiah. Makanya bahasa Arab hadiatan, baligotan, kan begitu. Sedekah hadiah beda. Karena hak sedekah itu kotoran manusia. Ya kalau ngasih kotor manusia sama orang tua gimana? Songong kan? Ini ilmu akhlaknya. Jadi niatnya hadiah, ya Allah saya niat hadiahkan 10.000 ini hari Jumat untuk orang tua saya sebutin. Sekali masukin kotak. Terus gitu rutin. Nggak sampai kalau kagak niat. Niat itu penting. Sampai dibahas di kitab-kitab itu di awal tuh niat. Dari Sholihin di awal bab niat. Arba'in Nawawi di awal bab niat. Hadirin muslimin zakirat rahimakumullah. Penting banget apa yang kita kasih di hidup dunia ini, kesempatan untuk berbakti kepada orang tua melalui sebab harta yang kita punya. Hati-hati ya, harus ada amalan mingguan. Tiap hari bagus. Dan sunahnya Jumat. Ini harta dulu ya. Faqala rajul ya Rasul, maka datang sahabat, seorang dari sahabat Rasul bertanya, ya Rasulullah, wa illam yakun lahu walidan fid dunya fama yaf'al. Jika tidak ada baginya seorang tua yang hidup di dunia, terus harus apa yang kami lakukan, harus apa yang ia lakukan? Ketika seseorang sudah ditinggal orang tuanya, kalau orang tua masih ada, jangan sampai orang tua masih ada. Ini kebanyakan nih orang tua di kampung hidupnya ngeblangsang, atau beda rumah atau beda daerah. Sakit padahal masih kecil, dididik sekolah, kuliah sampai kerja, wah digombreng udah kerja sukses, lupa. Anak laki apalagi, anak laki mah sampai mati sama orang tua. Orang perempuan apa kata ridhonya lagi? Kalau perempuan terus. Jadi yang masih hidup, kalau kita perhitungan masih ada orang tua, ya Allah gajian pedo penting hitung duitnya depan orang tua, apa itu? Na'udzubil, summa na'udzubillah min dzalik. Bisa lo kredit ini kredit itu, sampai orang tua sakit kagak open, kagak ngasih. Ya minimal kabar-kabar lah, berapa, masih informasi komunikasi, masih hidup. Ini yang masih hidup bisa sempat dia berbakti dengan hartanya. Nah yang enggak ada, sahabat bertanya, kalau udah kagak ada ya Rasul, orang tua kami di dunia bagaimana? Apa yang harus kami lakukan? Apa yang dia lakukan? Qala idza saddaqa anhuma bi an'amid du'a. Rasul menjawab, senantiasa bersedekah fil mudhari, ya senantiasa bersedekah untuk kedua orang tua dalam bentuk disebutin sabdanya di sini, bi an'amid du'a, untuk makanan paling cepat, makanan paling cepat. Kalau kita makan nasi padang di dunia, kalau bisa di sono juga makan nasi padang, istilahnya begitu. Kita makan nasi watak, di sono makan nasi watak. Jangan kita di dunia lagi makan nasi padang, di sana makan nasi watak.
Paham nggak? Kita enak lagi di dunia, enaknya kita di dunia terlena lupa sama orang tua. Allah. Maka berbakti sama orang tua masih bisa. Walaupun udah wafat, apa yang kita berikan? Pertama di sini sebelum disabdakan bentuk makanan itu paling cepat transfer, paling cepat, paling ikhlas, paling bagus. Karena kan urusan makanan kan kita nggak ada yang tahu dia lapar apa kagak, kan begitu. Ya normalnya siang-siang begini jenterang kan, ini rokok udah datang belum sih? Belum datang. Ntar ada sponsor sin, sapu jagat, sapu jagat. Terus ini untuk herbal yang urusannya masalah pernapasan lambung itu terapi untuk memperkecil rokok-rokok warung aja. Karena herbal itu Haji Abdul Malik dari Sumeneb Madura hijrah sampai ke Palestina, pas umroh di Bukit Kursina dikasih isyarat bikin sin itu Sinai. Jadilah produknya namanya rokok sin. Satu, untuk mengendalikan supaya umat itu sehat. Kedua, berganti supaya enggak banyak yang disia-siakan dari rokoknya itu yang enggak sadar dimabukkan baru terasa itu akibat dampak. Ya itu ada doanya beliau. Nah, saya nggak promosi ya, enggak ada itu, belum datang ngambil rokok ya. Bentar lagi nih hadisnya kelarin dulu. Dalam bentuk makan. Nah tiap Jumat tuh kalau bisa subuh Jumat liatin untuk orang tua tuh makanan, orang lagi di jalan bawa berangkat kerja tuh niatin untuk orang tua. Sampai nggak punya apa-apa ngasih empan makan ikan pun kalau dinatin nyampe karena makhluk Allah ada binatang peliharaan. Uang cuma segitunya doang, kagak ada lagi mau nih sedekahkan. Jadi mudah aja niat ya Allah. Niat kasih makan ikan, kasih makan kucing, kasih makan burung. Saya hadiahkan kebaikan untuk orang tua saya. Sampai kan, karena sunnahnya setiap Jumat lakuin untuk orang tua loh. Wa qiraatul Quran dan membaca Al-Quran, doa dan berdoa. Fa in tarhuma apabila meninggalkan keduanya. Anak kagak mau open ketika orang tua masih ada dengan sebagian hartanya, nyenengin lah. Terakhir kayak bakso bareng apa kesenangannya. Orang tua udah kagak ada, kagak pernah cuma sekali juga eling ingat. Kagak ngasih makanan, baca Quran juga kagak pernah, padahal udah bisa baca lancar Al-Quran. Doa habis sholat Allahumma antas salam lantas jalan Allahumma lahumanya kagak ada. Kalau tiap harinya begitu nih ditinggal sama dia faqatuhuma, maka sungguh dia sudah durhaka kepada keduanya. Wa manuhuma faqal asr. Maka barang siapa yang durhaka kepada keduanya sungguh kefat langsung dipastikan sungguh dia telah durhaka. Blangsaknya orang itu di dunia, baik rumah tangga, usaha dan permasalahan sudah berganti, bahkan penyakit sudah diobati, bisa jadi ada orang tua yang kagak ridho sama kita dan kita kagak tahu, kagak sadar. Terus karena dosa durhaka orang tua itu ngeblangsaknya 7 turunan. Ntar anak kita juga durhaka sama kita. Terus. Naudzubillah semua naudzubillah. Dan nggak nunggu kematian durhaka sama orang tua itu azabnya. Langsung persekot di dunia itu dikes paling cepat. Dosa yang dilangsungkan orang yang berbuat dosa adalah dosa kepada kedua orang tua. Naudzubillah semua naudzubillah. Kemudian waqala dan beliau melanjutkan sabdanya dan telah sabda beliau maafin dan tiada dari sholat wajibnya seseorang wada'ali wadahi dan ia berdoa kepada kedua orang tuanya bil maghfirah dengan doa mohon pengampunan illa melainkan istajaballah Allah mengijabah, Allah mengabulkannya, Allah Ta'ala meniscaya mengabulkannya. Jadi habis sholat fardu kalau langsung beranjak kagak ada doa Allahumma warhamhu Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina, atau boleh wali walidaini al walidina imam jamaah cukup.
ya wal walidina warhamhum jama hum kama rabbawna saghara itu bahasa jama begitu, boleh juga sendiri ya. Waghfir li dzunubi wal walidain warhamhuma kama rabbayani shaghira, boleh kalau itu ditinggalkan. Sedangkan habis sholat 5 waktu hukumnya dosa orang itu. Bahkan satu riwayat sholatnya kagak diterima, kagak, karena kagak doa orang tuh naudzubil summa naudzubillah. Sholat wajib terutama ya, biasakan sebelum beranjak yang biasa sibuk dengan aktivitasnya jangan dulu beranjak kalau belum doain orang tuh. Sini hadisnya begitu, durhaka dia termasuk orang yang ninggalin doa ketika setelah sholat wajibnya. Naudzubillah. Dan doa tersebut kalau dia lakukan doa yang paling dari sekian permohonan Allah ijabah doa itu. Bisa jadi karena diijabahnya doa orang tua, doa kita kepada orang tua, doa permohonan yang lain Allah ijabah. Kalau Allah ridho kita hubungan sama orang tua kita gampang urusannya. Lahu doahu, baginya akan doanya. Wa ghafara, dan Allah mengambil lahu bagi berkatilah kan keberkahan doanya. Kan sebab doanya orang tua ada kesalahan dan kekurangan dimaafkan. Lahu bagi orang tua lokana fasikin, walaupun orang tuanya fasik tetap wajib, walaupun orang tua ada munafik, ada fasik, ada kafir. Munafik selalu memperlihatkan kebaikan di luar, menyembunyikan kekufuran, keingkaran di dalam. Munafik. Fasik, orang itu tahu hukum-hukum Islam, dia lakukan sadar atau tidak sadar, sengaja atau tidak sengaja, yang itu sering berulang kejadian dosa dilakukan, tahu hukumnya namanya fasik. Naudzubillah. Gimana walaupun orang tuanya fasik, orang anaknya doa nyampe. Sallallahu alaihi wasallam. Nah, pertemuan kita di acara haul ini yang pertama memperingati mendak tahun atau ketemu tahun. Nah, haul itu artinya apa tahun? Karena ada apa zaman diundang haul ya, haul apa? Haul itu ketemu haul itu setahun secara bahasa. Kalau secara istilah yaitu memperingati madal haul, ketemu tahunnya dari seorang yang telah meninggal. Dalilnya mana? Ada di kitab Al-Qawaidud Durriyah juz pertama halaman 32. Itu redaksi hadisnya ada. Tiap tahun Rasul ke sahabat pahlawan perang Badar. Itu jadi dalil haul. Masih banyak lagi dalilnya. Udah sertakan, udah saya artikel saya tulis dan saya share. Nah, ini istilah hadis ini yang kami sampaikan dari Rasulullah, guru-guru sahabat dan tabiat, ulama salafus saleh sampai ke ulama sekarang, sampai ke kita sampaikan. Mudah-mudahan yang hadir di sini insya Allah jadi posisinya untuk orang tua anak yang berbakti. Insya semua kebaikan aktivitas mudah-mudahan jadi doa untuk ridhonya orang tua. Walaupun sudah wafat, di sana senyum Allah akan turunkan rahmat dalam bentuk ridhonya. Semua urusan dunia terlebih akhirat Allah akan mudahkan. Mudah-mudahan insya Allah siapa yang hadir di momen-momen seperti ini Allah akan kirimkan orang-orang yang banyak doanya ya PRT ya. Makanya ada orang nggak ada yang nyolatin, nggak ada yang tahlilin, susah temuin. Bisa jadi sosialisasi sepertinya kurang. Jadi orang yang kurang begini ntar matinya kagak ada yang doain, kagak ada yang banyak doain. Insya Allah yang hadir kelak hadir tempat seperti ini husnul khotimah, banyak yang doain. Amin ya rabbal alamin. Kalau MC moderator kita ngawalin dengan pantun, Gus dan juga pembicara dengan pantun, mungkin saya akhiri dengan pantun. Ikan sepat ikan gabus, ikan sepat ikan gabus, hidupnya di air tawar.
lebih cepat, lebih bagus karena udah pada lapar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dengan mendengarkan ceramah tadi semoga kita dapat mengambil hikmah dan mari